Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Kepian di Ruang Misteri. Pada video kali ini gue akan menceritakan suatu hal yang sangat menyeramkan menurut gue. Jadi gue lupa tepat waktunya kapan pada tahun kapan, yang pasti waktu itu gue lagi siaran ya di aplikasi radio gitu. Kemudian salah satu listener gue tuh bercerita tentang hal ini, yaitu tentang sekte sesat ya. Ini cerita yang menarik banget. Kayak gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita simak video selengkapnya. Ya seperti yang gue bilang, jadi memang waktu itu gue masih bermain ini aplikasi ya, masih ya buka room horror untuk di suatu aplikasi radio, dan listener gue atau ya penonton gue tuh naik dan bercerita gitu, yang ngobrol sama gue. Dia sharing tentang pengalaman horornya mengenai sekte sesat ya. Jadi sebut saja nama dia itu Yuli lah gitu ya. Jadi Yuli ini berasal dari Manado ya, seingat gua dari Sulawesi ya, Manado. Beliau bercerita tentang waktu itu beliau masih sekolah ya. Jadi beliau cerita dulu tentang basic beliau tuh berasal dari keluarga yang broken home, dan ya ibu bapaknya sudah pisah, dan kemudian mungkin juga sudah menikah lagi. Kemudian Yuli ini diasuh oleh kakeknya ya. Kakeknya memang baik banget sama Yuli ini, dan singkat ceritanya tuh kakeknya ini mau meninggal teman-teman. Jadi kebetulan Yuli ini bercerita bahwasanya kakeknya ini seorang yang memiliki kemampuan lebih lah gitu, sesepuh lah di kampungnya gitu. Namun memang karena mungkin kakeknya ini memiliki banyak ilmu, jadi saat meninggalnya agak lama gitu ya. Jadi Yuli cerita seperti itu. Kemudian tuh suatu ketika ini suatu saat Yuli di sekolah ya. Pada saat itu tuh dia datang ke sekolah, kemudian ada keanehan gitu. Keanehannya pada saat dia mau masuk itu dia ngeliat 3 bayangan yang terbang 3 bayangan ke arah WC gitu atau toilet ya. Jadi dia masuk aja ke kelas, kemudian gak lama dia duduk gitu ya, tiba-tiba tuh ada 3 siswi yang teriak-teriak gitu dari toilet, dan ternyata memang terjadi kesurupan gitu ya. Cuman memang di sini agak ekstrim ya, kesurupannya itu bukan kesurupan biasa ya. Jadi memang ini arahnya sudah kayak demon ya, atau satanik gitu. Jadi kesurupannya itu ya selain teriak-teriak segala macam, dia itu kayak sudah posisi melayang gitu ya, terbang gitu. Dan ini memang cerita asli yang dialami oleh listener gue ya teman-teman. Jadi memang cerita nyata gitu. Kemudian tuh pada saat itu ya sudah gitu, gue nggak tahu tuh ditanganin atau gimana, karena memang kan kejadiannya parah kayak gitu ya. Yang gak lama dari itu, esok harinya tuh dia itu
sekolah lagi lah gitu ya. Dan kemudian ada dua temennya cewek yang deketin dia gitu, karena mungkin si Yuli ini mungkin dilihat ada keturunan orang yang bisa gitu ya, seperti kakeknya gitu, mungkin terlihat berbeda gitu. Kalau Yuli ini dideketi oleh dua temennya cewek, dan kemudian ya secara gamblang aja itu dua temennya itu ngajak dia untuk mengikuti suatu sekte gitu ya. Jadi disuruh ikut gitu kan, mau nggak ikut gitu ke sekte di sini gitu. Kemudian ya Yuli nggak jawab apa-apa, dan dia memang nggak mau gitu kan ikut-ikut seperti itu gitu. Namun sepertinya dua temennya ini pengen banget ngajak dia gitu. Jadi memang ini tahun-tahun, mungkin teman-teman dulu juga ada yang tahu ya, tahun-tahun dimana banyak anak-anak sekolah tuh dijerumuskan, atau pada zamannya itu memang banyak sekte-sekte sesat itu ngajak anak sekolah gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu dulu zamannya penyebaran sekte sesat gitu, banyak banget isu-isunya, dan memang ini kenyataan gitu terjadi. Dan ini salah satu ceritanya. Ya udah, kemudian dia kan menolak, dan anehnya gitu pada saat dia pulang sekolah itu terjadi suatu keanehan gitu. Jadi sukmanya si Yuli ini seperti ditarik atau dicuri gitu ya. Dia udah sampai di rumah, tapi ya udah dia nggak sadar gitu di rumah. Dia ngerasa tidur, tapi sukmanya itu ditarik oleh si sekte sesat ini gitu. Kemudian tuh dia tuh seperti ditangkap gitu ya, dipaksa untuk masuk ke dalam sekte dengan cara mengikuti 3 ritual gitu. Yang gue inget itu seperti minum darah, terus kayak melakukan kayak hubungan badan dengan iblisnya gitu ya, ketua iblisnya di situ, dan juga gue lupa yang ketiga, memakan bangkai atau membunuh gitu. Kemudian tuh pada saat itu si Yuli ini berhasil kabur, dan kebetulan ya dia berhasil kabur. Kemudian tuh dia balik lagi ke tubuhnya, dan esok harinya dia bersekolah sudah terjadi suatu kejadian yang aneh gitu. Yaitu temennya yang dua ini ngerasa takut sama si Yuli ini, karena ternyata si Yuli ini pengen dijadikan ratu ya oleh ketua si iblis ini, demon ini, di sektenya gitu ya. Ya udah, dia tuh cuma nunduk doang tuh dua cewek itu, karena tahu si Yuli ini ingin diangkat sebagai ratu. Singkat ceritanya, di sekolah ini terjadi suatu kejadian aneh. Kejadian anehnya itu suatu ketika itu si Yuli ini dilabrak lah oleh suatu cewek juga. Kalau nggak salah kakak kelasnya, gue juga nggak tahu permasalahannya apa gitu ya. Namun anehnya kakak kelasnya ini tahu gitu ya kalau si Yuli ini ada hubungannya dengan kayak sekte sesatnya gitu. Cuman si kakak kelasnya ini nggak takut gitu dan marah-marah. Anehnya si Yuli cuma diem aja dan nahan sesuatu gitu. Nahan sesuatu ya, dia diem. Kira tuh dia cerita sama gurunya di situ, dia nggak tahan lagi gitu. Sebelumnya ya si Yuli ini ya dia kira dipanggil gitu oleh kepala sekolahnya gitu ya, dan ya diinterogasi lah, bahkan diinterogasinya oleh kayak 5 pemuka agama gitu ya, dan berbeda-beda gitu, kayak Islam, Kristen dan segala macam gitu, ditanya-tanya lah gitu kan ya. Ya kemudian dia kan balik kelas dan cuman cerita sama gurunya kalau dia pada saat dilabrak sama kakak kelasnya itu dia ngerasa kayak ngerasa haus gitu, hausnya haus darah gitu. Dia pengen kayak nyerang si kakak kelas itu, tapi dia masih nahan gitu, dan dia keanehan sendiri karena dia haus darah gitu. Jadi Yuli memiliki abang ya teman-teman. Jadi abang ini cuman kurang deket, tapi setelah tahu Yuli sakit kayak gitu, kemudian abangnya mulai perhatian dan
akhirnya mengajak Yuli untuk pembersihan ya, kayak pembebasan gitulah. Kalau kebetulan dia ini orang Kristen ya teman-teman. Jadi gue nggak tahu Katolik atau Protestan, tapi yang jelas kalau nggak salah ya ada juga pembersihan ya di Kristen gitu ya, dengan cara ya ada pastornya lah gitu ya di dalam gereja, masuk nih dengan abangnya dan dilakukanlah. Kalau misalkan di gereja itu mungkin apa ya, pembersihan atau pembebasan gitu ya, dibersihin intinya dari makhluk-makhluk yang nggak baik lah gitu ya. Kemudian ya udah dibacakan doanya dari pendetanya, akhirnya tuh Yuli teriak-teriak di gereja tersebut, dan akhirnya tuh sudah redaan. Tapi di sini pendetanya bilang kalau misalkan pembersihannya itu nggak cukup Yulinya aja, jadi sekolahnya pun harus dibersihin. Jadi pendetanya juga itu datang ke ini ya, ke sekolahnya untuk dilakuin pembersihan juga kayak gitu ya. Dilakukanlah pembersihan segala macem, dan ya seperti itulah ceritanya gitu. Akhirnya Yuli bisa terbebas dari sekte sesat tersebut gitu. Dia juga bercerita tentang pengalaman dia apa ya, pergi ke rumah tantenya atau gimana gitu ya, setelah mengalami sekte sesat ini. Dan ternyata Yuli ini memang tetap apa ya, memiliki kemampuan untuk bisa melihat makhluk-makhluk tersebut gitu ya. Nggak tahu ini keturunan kakeknya atau memang dia setelah mengikuti sekte sesat ini secara paksa gitu ya. Jadi ada suatu tetangganya yang apa ya, kayak menganut gue nggak tahu pesugihan atau apa ya, sejenis itulah gitu. Jadi pada saat dia ke rumah tantenya itu ada tetangganya yang nggak suka ngelihat Yuli ini gitu. Ternyata tetangganya ini takut gitu ya kalau Yuli itu ikut campur sama urusan dari tantenya ini gitu. Bahwasanya nih anak tahu kalau misalkan dia melakukan suatu apa ya suatu hal yang gak baik gitu ya. Kemudian tuh ya sebenarnya kalau Yuli datang ke rumah tangganya ini ya, dia seperti biasa aja gitu. Ini gue lupa ya tetangganya atau saudaranya gitu ya. Jadi setiap dia datang itu ya sudah seperti biasa aja gitu. Cuman mungkin awalnya itu nerima aja gitu, tapi lama-lama kayak nggak seneng akhirnya gitu sama Yuli, karena kekhawatirannya itu Yuli memiliki kemampuan untuk apa ya, mengganggu lah gitu. Dan benar terjadilah memang penyerangan ya kepada Yuli, dan akhirnya nggak tahu kekuatan dari mana Yuli itu apa ya, ibarat kata ya, berhasil lah mengalahkan dari tetangganya atau saudara tersebut yang memang apa ya, mau menyerangnya gitu karena dianggap mengancam gitu ya. Jadi mungkin memang orang yang memiliki kayak kemampuan gitu bisa melihat kayak orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu dan dianggap sebagai ancaman gitu ya. Dan memang agak ngeri juga, padahal dia juga kan polos, nggak mau berurusan juga, tapi dianggap mau menghancurkan atau berurusan gitu. Seperti itu aja cerita dari Yuli. Memang panjang sebenarnya ceritanya, ini gue menceritakan cerita Yuli ini secara singkat aja gitu ya, agar memang mungkin gak terlalu panjang. Dan gue juga secara detailnya juga agak lupa karena udah lama cerita dari Yuli ini. Dan menurut gue sangat menarik banget tentang sekte sesat ini, dan juga orang-orang yang mungkin yang melakukan ilmu hitam ya. Dan pada akhirnya memang ya ilmu hitam itu juga akan kalah dengan yang kebaikan gitu ya. Oke, segitu aja sharing cerita gua hari ini. Buat teman-teman yang mau sharing tentang cerita horornya, bisa aja langsung DM ke Instagram gue ya. Gua Kapian undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Ruang Misteri selanjutnya.